Berikutnya, ini tadi yang diminta antara lain adalah soal HAM. Nah, HAM itu banyak aspek. Saya ingin mengambil aspek beberapa yang seringkali tidak dibicarakan. Contoh hak warga negara di negara yang sering mengalami bencana. Apa hak mereka? Maka saya sampaikan di sini, kita ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, rata-rata nilai kerugian ekonomi langsung itu ketika terjadi bencana gede banget, sampai 22,85 triliun. Saya tampilkan angka-angka karena tim saya minta untuk menghitung. Sehingga apa yang coba kami sampaikan ini ada sesuatu di belakangnya, kerjaan-kerjaan teknokrasi sebenarnya. Dan yang menarik, bagaimana kita mengurangi itu, selalu mencegah. Bagaimana pencegahan adalah pendidikan dan regulasi tangguh bencana. Regulasi sudah ada, pelatihannya kurang banyak. Pak Haidar terima kasih. Kami sering sekali dibantu oleh MDMC. Dalam sebuah tindakan-tindakan respon cepat, kami sering berkomunikasi. Bahkan beberapa kali kawan-kawan membuat buku, saya diminta untuk mengantarkan di buku itu, dan yang menarik ada teknologi yang bisa merespon bencana. Padahal hal-hal yang mungkin tidak dibicarakan orang, tapi mereka bisa melakukan deteksi, early warning system. Ini ada karyanya Pak, dan waktu itu pernah ditampilkan dalam sebuah acara Muhammadiyah, saya hadir, termasuk ibu-ibu Asyah waktu itu membantu, membuat dapur umum dan sebagainya, dan ini pendidikan dan regulasi. Karena rakyat kita hidup di, kalau saya sebut sebagai supermarket bencana Indonesia ini, kalau BNPB menyebut sebagai laboratorium bencana. Nah, ini cerita yang penting. Lalu ada instalasi alat deteksi bencana, ini yang saya contohkan tadi beberapa produk yang juga dari Muhammadiyah menghasilkan itu. Kadang-kadang teknologinya sangat sederhana seperti landslide, tanah longsor begitu. Itu hanya menggunakan alat yang cukup sederhana tapi akan ada sinyal yang berbunyi. Dan itu pergeseran-pergeseran tanah di titik-titik tertentu mereka deteksi. Ini contoh saja. Yang kedua, ini indeks hukum dan HAM, skornya 6,2 dari 10, dan kita perlu memperkuat lembaga HAM sekaligus penggunaan beberapa kegiatan ya sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap HAM. Yang ini Pak Mahfud nanti bercerita jauh lebih banyak lagi. Mengalami, melihat, merasakan, bertindak. Kadang-kadang juga orang menganggap seperti extraordinary gitu. Tapi itulah sebuah komitmen yang mesti dilakukan. Dan ini juga yang terkait dengan disabilitas. Inklusivitas kita yang seringkali kita lupakan. Makanya saya pernah dikritik, Pak Rektor mohon maaf, pernah dikritik Pak saya Pak, di rumah saya. Karena pada saat penyandang disabilitas mau hadir ke rumah saya itu, dia pakai kursi roda dan tidak bisa naik. Lalu kita bopong rame-rame. Dia bilang gini, "Gak apa-apa Pak, terima kasih. Tapi sebenarnya saya pengen mandiri. Bagaimana Anda agar bisa kamu mandiri? Pak, tolong dikasih jalan buat kami." Wah, saya seperti ditampar Bapak Ibu. Lalu saya perintahkan, besok dibuat. Dan besok langsung dibuat Prof. Tapi kemiringannya terlalu tajam. Ternyata ada ilmunya, itu 7 derajat sampai 10 derajat. Maka saya kira di panggung ini juga penting dibuat itu. Maksud saya, tenang saja. Jadi nanti ada yang begitu. Tapi kalau langsung ke sini terlalu terjal. Ternyata ada ilmunya. Itu bergeser dari sana, miringnya ke sini, ya jadi panjang begini. Kalau masih tinggi miring lagi ke sana, terus kemudian naik ke atas. Ini ilmu yang saya dapatkan ketika saya berbicara dengan penyandang disabilitas. Satu aja. Tapi saya acungi jempol, acara hari ini ada orang yang menerjemahkan untuk kelompok tuli. Tadi saya lihat. Oh ini. Terima kasih. Di mana ya orangnya? Saya mau kasih salam. Ya dimanapun kamu berada. I love you lah pokoknya. Ini keren. Saya diajari orang, Pak Ganjar, IG-nya itu bagus Pak, tapi saya kelompok tuli, saya tidak bisa tahu. Tolong Pak buatkan teks. Akhirnya teks. Inilah cara belajar kita untuk bisa memahami, karena itu hak yang mesti ada. Inilah penyandang disabilitas di bawah usia 60 tahun, Bapak Ibu cukup banyak. Ini perlu jaminan sosial, perlu sistem layanan kesehatan terpadu, juga termasuk ODGJ. Orang seringkali ODGJ dibuang dari satu kota ke kota. Saya dulu tukang pungut. Saya ambil,
saya datangi. Terus ada yang dipasung, kita copot pasungnya. Kita paksa pemerintah, sekali lagi kita paksa pemerintah untuk melayani itu, suka tidak suka, mau tidak mau. Pak Haidar, Bapak Ibu, di Banyumas itu saya terharu. Di kerangkeng dia, diikat kakinya, maaf telanjang, kami datangi, kami bercanda, dan kemudian diambil, dibawa ke rumah sakit di Klaten saat itu. Masya Allah, sembuh dia. Dia sembuh. Dan sekarang dia bekerja seperti layaknya kita. Wah, luar biasa. Jadi artinya ini tidak bisa disepelekan. Dan hari ini anak-anak muda punya problem mental health. Kesehatan mental yang cukup serius mesti kita lakukan. Ini salah satu HAM yang kami bidik. Yang lain-lain nanti kita bicarakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.